Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Silvi Maulia Islami, NIM 17660123. Di sini saya akan menjelaskan tentang perancangan saya, yaitu Batu Green School dengan pendekatan Green and Sustainable Architecture. Studi awal ini isinya yaitu mengenai latar belakang berdirinya sekolah alam. Di Indonesia sendiri, sekolah alam pertama kali didirikan di Ciganjur pada tahun 98. Sekolah alam ini diterapkan mulai dari sistem pendidikannya, visi misinya, hingga bangunannya. Di Indonesia sekarang, sekolah alam sudah banyak diminati dan dikembangkan. Beberapa sekolah alam juga berkembang di Jawa Timur, antara lain mulai dari Surabaya hingga Blitar. Di Malang itu sendiri ada beberapa sekolah alam, antara lain yang kedua yaitu Sekolah Alam Avicenna yang berlokasi di Kecamatan Kedung Kandang. Yang ketiga yaitu Sekolah Alam Nur Hikmah yang berlokasi di Buring. Yang keempat yaitu Sekolah Alam Ar-Rahmah yang berlokasi di Sumber Sekar, Dau. Dan yang terakhir yaitu Sekolah Alam Aryan yang berlokasi di Jalan Cengger Ayam. Di Kota Batu itu sendiri, saat ini pemerintah Kota Batu memfokuskan pembangunan di sektor pendidikan pada tahun 2020. Isu dan fakta yang terdapat di Kota Batu itu sendiri mengenai pendidikan antara lain ada women issues yang mana kesadaran masyarakat masih rendah dan ekonomi kurang mencukupi sehingga mereka kurang mampu menyekolahkan anak didiknya. Yang kedua yaitu human resource issues yang mana para pengajar di Kota Batu itu sendiri masih sedikit, serta jumlah sekolah di desa-desa masih sedikit. Yang ketiga yaitu education issues, yang mana pendidikan di Kota Batu itu sendiri belum merata, serta isu adanya rencana pengembangan pendidikan. Yang kelima yaitu cultural issues, yang mana kebiasaan dan budaya dari warga Kota Batu itu sendiri yaitu bertani dan berdagang. Setelah itu, ada keterkaitan rancangan dengan nilai keislaman. Untuk tujuan dari perancangan ini yaitu menghasilkan rancangan yang dapat menjawab masalah pendidikan di Kota Batu. Yang kedua, menghasilkan rancangan dengan tampilan bangunan yang dapat mempresentasikan bangunan sekolah alam. Yang ketiga, menghasilkan rancangan yang respon terhadap iklim maupun lingkungan sekitar. Yang keempat, menghasilkan rancangan yang ramah lingkungan serta berkelanjutan dengan menerapkan prinsip-prinsip sustainable architecture. Untuk kriteria desain itu sendiri, ada beberapa poin yang saya ambil, yaitu efisiensi menggunakan energi, air, dan sumber daya lainnya, melindungi kesehatan penghuni dan meningkatkan produktivitas karyawan, mengurangi sampah, polusi, dan degradasi lingkungan, bangunan alami, bangunan hijau, serta mengurangi dampak lingkungan. Keberadaan sekolah alam itu sendiri pada dasarnya mencakup penciptaan akhlak yang baik, penguasaan ilmu pengetahuan, dan penciptaan pemahaman kepemimpinan yang memadai. Selain itu, dalam merancang sebuah bangunan fasilitas pendidikan, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan, antara lain pemilihan tapak, sirkulasi, open space, penataan masa bangunan, hubungan ruang. Untuk penataan masa bangunan sendiri, ada beberapa pola yang akan saya pakai di Batu Green School ini, yaitu pola radial. Yang kedua yaitu pola grid. Dan yang selanjutnya, aspek yang harus diperhatikan yaitu material bangunan, penyediaan aksesibilitas, vegetasi, serta ruang kelas. Ruang kelas yang akan saya gunakan di Batu Green School ini ada beberapa formasi, yaitu yang pertama formasi U, yang kedua setengah lingkaran, yang ketiga lingkaran, yang keempat formasi chevron, yang kelima formasi auditorium, yang keenam formasi breakout groupings. Selain itu, pola sirkulasi juga harus diperhatikan di perancangan Batu Green School ini. Dan pola sirkulasi yang akan saya gunakan pada perancangan ini yaitu pola linear dan radial, serta pola komposit dan grid. Selain itu, ada juga beberapa lintasan yang dapat diterapkan di sekolah alam.
mulai dari lintasan kembali menuju tujuan, dupencar, serta langsung. Berikut beberapa kurikulum sekolah alam menurut Satmoko Budi Santoso. Nah, pada Batu Green School ini ada beberapa metode kurikulum yang akan digunakan, yaitu research, morals, science, leadership, serta bisnis. Ini dapat dilihat implementasi prinsip Green Architecture yang akan saya terapkan. Dan ini merupakan data wilayah dari Kota Batu. Dan ini ada data site. Saya mengambil lokasi di Desa Panenrejo, Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu, yang mana memiliki luas 5,66 hektar. Dan yang terakhir yaitu ada desain proses. Nah, karena saya mengambil pendekatan Green and Sustainable Architecture, maka untuk fokuskannya saya mengambil beberapa aspek yang antara lain karena pendekatan yang saya gunakan yaitu Green and Sustainable Architecture, saya hanya mengambil beberapa fokus aspek yang saya terapkan, antara lain Organic Gardening, Experience-Based Learning, Market Day, serta Research. Untuk materialnya, saya menggunakan icuk sebagai penutup atap, bambu, rumput gajah, tanah liat, serta batu alam. Dan ini merupakan skema desain proses yang saya gunakan pada perancangan ini. Sekian presentasi dari saya, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.